Bagaimana trik menulis uraian tugas pengalaman kerja agar relevan dengan jabatan fungsional peranata komputer? Nah, ini banyak ditanyakan oleh teman-teman kita ya, baik yang ada di grup maupun di YouTube, mengenai uraian tugas pengalaman kerja agar bisa lolos administrasi. Nah, berikut ini penjelasannya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliani Hamida dan saat ini saya masih bekerja sebagai staf tata usaha di salah satu sekolah negeri di Kebumen. Kali ini saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya. Jadi kemarin itu saya mendaftar P3K sebagai administrator database kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada awalnya saya agak bingung karena saya kesulitan dalam mencari materi dan soal latihan khususnya untuk formasi yang saya lamar ini. Namun akhirnya saya menemukan Bass Channel dan saya memutuskan untuk mendaftar dan bergabung di kelas SIAK dan ADB. Ini adalah kelas yang sesuai dengan formasi yang saya pilih. Di kelas ini saya banyak mendapatkan materi dan latihan soal sehingga saya tidak perlu lagi repot-repot untuk mencari-cari materi seperti pada waktu saya belum bergabung di kelas ini. Latihan soalnya juga sangat efektif menurut saya karena dibagi menjadi beberapa part atau bagian di mana dalam setiap partnya soalnya tidak terlalu banyak sehingga ini tidak membosankan dan mudah untuk diingat. Pembahasannya juga sangat lengkap dan jelas sehingga mudah untuk dipahami. Pembelajaran di kelas ini juga sangat mudah karena semuanya dilakukan secara online atau daring dan waktunya juga menyesuaikan dengan waktu saya. Dan ini sangat cocok untuk saya yang masih sambil bekerja. Alhamdulillah, saya sama sekali tidak menyangka berkat bimbingan belajar di Bass Channel saya dapat lulus P3K dengan peringkat tertinggi dengan skor 659. Terima kasih Bass Channel sudah mengantarkan saya mewujudkan mimpian saya menjadi ASN. Bass Channel memang luar biasa. Jadi untuk pengalaman kerja ini sudah saya petakan menjadi 3 bagian ya teman-teman ya. Yang pertama adalah relevan, yang kedua setengah relevan, dan yang ketiga ini tidak relevan. Nah, untuk yang relevan seperti apa Mas? Jadi kalau untuk yang relevan ini meliputi IT support, programmer, administrator jaringan, database, kemudian ada desain grafis, editor video, admin web, kemudian helpdesk aplikasi, dan lain sebagainya. Nah, pekerjaan-pekerjaan IT ini kalau teman-teman tulis dalam uraian tugas pada pengalaman kerja, ini saya yakin sudah bisa lolos administrasi. Nah, kemudian pengalaman kerja yang kedua ini yang setengah relevan. Nah, yang setengah relevan ini seperti apa Mas? Yang setengah relevan ini meliputi sebagai staf administrasi, kemudian perangkat desa, kemudian staf keuangan kasir, kemudian customer service umum, kemudian teller bank. Nah, ini masih setengah relevan. Kemudian yang ketiga ini yang tidak relevan ya. Yang tidak relevan itu seperti apa? Misalkan teman-teman punya pengalaman kerja sebagai honorer, tetapi honorernya mohon maaf sebagai tenaga keamanan atau sebagai satpam. Ini nggak bisa dikatakan relevan. Kemudian misalkan sebagai pramusaji atau sebagai tenaga kebersihan atau sebagai pengemudi. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikatakan tidak relevan ya dengan jabatan yang dilamar, seperti itu. Nah, untuk yang teman-teman punya pengalaman kerja yang relevan ini sudah enak. Kemudian yang tidak relevan ya teman-teman coba cari formasi jabatan yang kira-kira masih bisa
relevan sesuai dengan kualifikasi pendidikan maupun pengalaman kerjanya. Nah, kemudian bagi yang setengah relevan, ini gimana solusinya, Mas? Nah, untuk yang pengalaman kerjanya yang dikategorikan setengah relevan tadi, ini teman-teman masih bisa dianggap relevan jika teman-teman tahu triknya. Dalam hal ini adalah trik ketika teman-teman menuliskan pengalaman kerja. Nah, triknya adalah yang pertama yaitu teman-teman tulis minimal 2-4 uraian tugas yang berhubungan dengan IT dan ditempatkan di urutan paling atas. Jadi urutan 1, 2, 3, 4 ini teman-teman cantumkan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan IT dan diposisikan di paling atas ya. Kemudian berikutnya teman-teman pekerjaan-pekerjaan yang tidak berkaitan dengan IT secara langsung, maka teman-teman tempatkan di posisi paling bawah. Nah, idealnya biar si verifikator ini bisa memahami, maka teman-teman wajib dalam uraian tugas ini paling tidak ada 5 kegiatan ya. Jadi 5 uraian teman-teman wajib diisikan, jangan singkat-singkat tetapi sampai dengan minimal 5 biar nanti tim verifikator bisa membaca, oh pengalaman kerja si A ternyata seperti ini gitu. Nah, berikutnya kegiatan-kegiatan apa aja sih yang berhubungan dengan IT yang bisa teman-teman masukkan dalam uraian tugas pada pengalaman kerja. Yang pertama yaitu operator aplikasi sistem informasi. Jadi kalau teman-teman ini jadi operator atau sebagai tenaga input data atau sebagai user, ini teman-teman bisa ditulis ya di dalam pengalaman kerjanya. Misalkan teman-teman di rumah sakit nih sebagai operator aplikasi SIM-RS, tulis aja operator aplikasi SIM-RS. Atau bagi teman-teman yang ada di dinas-dinas ini biasanya kan sebagai operator aplikasi SIPD, atau kalau yang di keuangan ini operator aplikasi sirup. Kemudian jika teman-teman menjadi admin website atau sosmed instansi atau perusahaan, nah ini sebenarnya kalau yang namanya honorer ini tidak bisa menjadi admin ya teman-teman ya. Jadi di sini tugasnya ini membantu admin website atau sosmed instansi atau perusahaan seperti itu. Jadi membantu karena di pemerintahan itu yang namanya honorer itu tidak boleh menjabat. Kemudian teman-teman juga bisa menuliskan melakukan input data pada aplikasi apa gitu. Kemudian bisa juga ditambahkan membuat desain grafis baik untuk banner, MMT, spanduk atau status sosmed dan lain sebagainya. Ini bisa dikatakan pekerjaan yang berhubungan dengan IT ya. Kemudian membuat dokumentasi video kegiatan, ini juga bisa. Membuat live streaming kegiatan, itu juga bisa. Menyiapkan Zoom meeting rapat, ini juga bisa. Menyiapkan presentasi PowerPoint, ini juga bisa. Mengelola mesin absensi, ini juga bisa. Kemudian maintenance komputer dan jaringan. Kemudian di bawahnya ini melakukan pencatatan aset IT, melakukan backup database, atau membuat form online dengan Google Form. Nah, ini kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan IT. Nah, kemudian kegiatan apa aja yang tidak berhubungan dengan IT? Misalkan teman-teman membuat laporan penjualan, laporan kegiatan, laporan SPJ, seperti itu tidak berhubungan dengan IT. Melakukan administrasi, surat menyurat, menyiapkan rapat, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang kegiatan yang tidak berhubungan dengan IT, maka teman-teman tempatkan di posisi paling bawah.
Nah, berikut ini beberapa contoh pengalaman kerja ya, teman-teman ya. Ini berdasarkan teman-teman yang sudah bertanya di grup t.me/informasi CASN 2022. Di sana saya memberikan konsultasi gratis bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya jawab di video ini. Yang pertama, contoh pengalaman kerja sebagai sekretaris desa atau perangkat desa. Biasanya sekretaris desa ini kegiatan-kegiatannya sebagai operator aplikasi ya, aplikasi SIAK untuk pelayanan adminduk ya, administrasi kependudukan, baik EKTP, KK, akte kematian, kelahiran, ini bisa diproses di desa ya dengan menggunakan aplikasi SIAK. Kemudian sebagai operator aplikasi Prodeskel, ini juga bisa. Kemudian sebagai admin website desa dan IG atau sosmed lainnya, membuat desain grafis baik banner, MMT, spanduk maupun status sosmed, memperbaiki kerusakan komputer dan jaringan. Ini bisa dimasukkan di pengalaman kerja sebagai sekretaris desa. Kemudian di posisi bawah ini baru kegiatan non IT-nya. Misalkan teman-teman membuat profil desa, membuat laporan pertanggungjawaban desa, membantu lurah dalam melayani administrasi desa dan lain sebagainya. Kemudian ini contoh yang kedua, pengalaman kerja sebagai administrasi umum di dinas. Nah, untuk pekerjaan IT-nya misalkan sebagai operator aplikasi SIPD atau sebagai operator aplikasi PPID atau sebagai kontributor berita website, IG, dan Twitter, menyiapkan Zoom meeting rapat. Nah, baru di bawahnya teman-teman tulis membantu administrasi surat menyurat, membantu administrasi SPJ kegiatan atau lain sebagainya. Seperti itu. Jadi jelas ya teman-teman ya, untuk urutan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan IT, teman-teman tempatkan di atas. Paling tidak ada 2-4 lah. 2-4 kegiatan yang berhubungan dengan IT, baru di bawahnya yang non IT. Kemudian contoh yang ketiga, pengalaman kerja sebagai administrasi umum di sekretariat DPRD misalkan ini. Ini contohnya sebagai operator SIPD ya, kemudian operator website JDIH, kemudian melakukan pemeliharaan perangkat komputer dan jaringan, melakukan perbaikan permasalahan perangkat komputer dan jaringan, menyiapkan Vicon atau Zoom meeting rapat paripurna DPRD ini, kemudian kontributor berita website dan medsos, seperti itu. Untuk kegiatan non IT-nya misalkan membantu administrasi umum baik surat menyurat maupun SPJ maupun laporan-laporan kegiatan di unit kerjanya di sekretariat DPRD Kabupaten. Ini seperti ini ya contohnya ya. Kemudian ini ada pertanyaan ini. Pertanyaan yang pertama dari Mas Aziz yang ada di Lombok NTB, mau bertanya untuk deskripsi pengalaman kerja yang baik ini seperti apa ya Pak? Saya posisinya di swasta sebagai IT support, di mana job desk-nya ini meliputi instalasi, maintenance, bridging list, dan SIM RS dan lain sebagainya ini. Nah, kalau untuk sebagai IT support ya, ini Mas Aziz ya, jadi IT support ini sudah linear, sudah relevan dengan jabatan fungsional perangkat komputer, sehingga nanti di uraian tugasnya ini sebenarnya tidak ada masalah yang berarti. Hanya pada penulisan uraian tugas teman-teman nanti bisa menuliskannya lebih halus lagi bahasanya. Misalkan melakukan instalasi perangkat komputer dan jaringan, melakukan pemeliharaan perangkat komputer dan jaringan, melayani pemenuhan permintaan layanan IT. Nah, permintaan layanan IT itu meliputi misalkan permintaan layanan password, username, kemudian kalau ada trouble nggak bisa masuk nanti bisa ditangani, kemudian kalau misalkan ada
aplikasi yang ada nanti bisa dilayani dan lain sebagainya. Ini masuk dalam kegiatan melayani pemenuhan permintaan layanan IT. Kemudian melakukan perbaikan pada permasalahan yang ada di komputer maupun di jaringan. Nah, kemudian di sini mengajar pengguna atau user aplikasi list dan aplikasi HIS. Ini aplikasi list, aplikasi yang ada di rumah sakit ya. Jadi seperti ini nanti untuk penulisannya biar lebih halus lagi, jangan terlalu disingkat tetapi dijabarkan seperti ini. Kemudian pertanyaan kedua ini dari Mbak Ami di Jogja. Jika saya mempunyai 2 pengalaman kerja, sekarang bekerja di pemerintahan, lalu sebelumnya pernah di swasta. Untuk deskripsi pekerjaan dan kolom deskripsi pengalaman kerja, apakah ditulis semuanya atau hanya pekerjaan saat ini aja? Lalu jika perusahaan sebelumnya saya sebagai CS, keluhan atau kendala aplikasi, kira-kira deskripsi pengalaman kerja yang relevan seperti apa aja Pak? Karena sebenarnya saya juga sebagai CS pelanggan. Terima kasih. Oke, jadi untuk Mbak Ami yang ada di Jogja ya, jadi ini tidak dijelaskan berapa tahun pengalamannya. Jadi minimal harus totalnya minimal 2 tahun ya. Kemudian untuk deskripsi pengalaman kerja ini ditulis per item. Jadi kalau yang di swasta juga pengalaman kerjanya sebagai apa, kemudian yang di pemerintahan juga ditulis sebagai apa. Nah, untuk pengalaman kerja di pemerintahan ini kan tidak dijelaskan sebagai apa ya. Namun tugas-tugasnya nanti Mbak Ami bisa melihat contoh yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk uraian tugas CS, nah ini untuk yang CS pelanggan ini agak repot ya, karena tugasnya customer service ini biasanya ini ya, duduk di tempat sampai dengan jam kerja selesai. Nah, kalau CS yang seperti itu berarti kan hanya bisa menuliskan, mengoperasikan aplikasi CS-nya itu. Kemudian bisa aja ditulis melakukan pemenuhan permintaan layanan TI misalkan, itu bisa ditulis juga. Kemudian di bawahnya baru membantu menyelesaikan permasalahan pelanggan. Seperti itu. Nah, untuk yang CS memang tidak bisa diuraikan lebih jelas lagi karena kan CS-nya kan CS pelanggan ya, bukan CS yang khusus masalah IT. Kalau CS-nya IT biasanya sering disebut sebagai IT support. Kemudian pertanyaan yang ketiga ini dari Mas Hizbullah ya di Gorontalo. Ini izin Pak Bas, kalau kita pernah jadi operator komputer, penulisan di surat keterangan bagaimana dengan rincian kolom, jabatan operator komputer, unit kerja, periode bekerja, uraian singkat, pelaksanaan pekerjaan. Yang saya tanyakan cara penulisan di kolom 4 uraian pekerjaan bagaimana, pengelola aplikasi, admin aplikasi, atau kita cukup tulis operator aplikasi. Nah, untuk penulisan ini kita tidak bisa suka-suka ya kalau di honorer. Jadi kalau di honorer kita harus mengacu pada SK-nya. Nah, jika di SK tertulis operator komputer ya ditulis saja operator komputer. Baru nanti uraian tugasnya bisa ditulis melakukan input data pada aplikasi apa, aplikasi apa, aplikasi apa. Seperti itu. Kemudian melakukan verifikasi data. Jadi operator itu selain dari input data, kan biasanya ada yang input secara manual ya. Dari form-form itu dimasukkan, misalkan sebagai operator SIAK yang ada di kecamatan itu kan ketika ada permohonan, itu kan ada form-form yang ditulis tangan. Nah, di situ diverifikasi namanya. Ketika di input juga dilakukan verifikasi. Kemudian membuat laporan bulanan, melakukan deteksi dan perbaikan komputer dan jaringan dan lain sebagainya. Itu kegiatan-kegiatan yang ada di operator komputer. Seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman. Bagi teman-teman yang saat ini masih bingung dalam membuat
uraian tugas kegiatan. Jangan lupa tempatkan 2 sampai 4 uraian kegiatan yang berhubungan dengan IT. Kemudian di bawahnya baru kegiatan-kegiatan non IT. Nah, dengan demikian nanti verifikator akan menganggap bahwa pengalaman kerja yang telah teman-teman lakukan ini masih berhubungan atau masih relevan dengan jabatan fungsional Pranata Komputer. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman lolos administrasinya, tetap semangat.